Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di playlist sebelumnya kita udah banyak belajar ya dan bahas tentang PHP gitu ya. Dan sebelumnya pun juga kita udah pernah bahas tentang HTML, CSS, JavaScript dan PHP ya terakhir. Oke, di playlist terbaru ini video pertama kita akan mulai membahas tentang fungsional database, teman-teman. Mungkin di playlist PHP kita sudah sedikit membahas database itu apa. Intinya pada saat teman-teman atau kalian pakai aplikasi dan di mana ngupload data gitu ya, terus mengambil sebuah data. Nah, data itu sebenarnya tersimpan di mana gitu ya. Nah, data itu disimpannya dalam suatu sistem penyimpanan ya, pusat penyimpanan dalam aplikasi yang namanya database. Dan database ini ada banyak variasinya atau jenisnya. Ada yang istilahnya relational database ya, database yang berelasi, ada yang no relational database gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang relational database, database yang berelasi dengan menggunakan MySQL gitu ya. Oke, sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang menginstal local server ya. Di sini pakai menggunakan aplikasi XAMPP seperti ini. Nah, kita akan mulai menggunakan database via aplikasi ini gitu ya. Jadi istilahnya XAMPP ini kita punya server tapi untuk di lokal kita atau di perangkat atau di laptop kita saja gitu ya. Daripada kita beli sewa server baru kan keluarin biaya lagi, lebih baik kita menggunakan lokal server dulu ya untuk development di localhost gitu. Oke, nah di sini saya menggunakan XAMPP. Teman-teman kalau misalkan punya lokal server lain kayak MAM, WAM gitu nggak masalah gitu ya. Nah, saya di sini kebetulan pakai XAMPP. Oke, caranya kita coba jalankan dulu Apache dan MySQL-nya. Oke, saya sudah start ya. Tombol startnya diklik. Terus kita masuk ke browser, kita coba cek apakah lokal servernya sudah jalan gitu ya. Kita ketik localhost. Oke, nah di localhost ini sudah muncul ya. Ini saya menggunakan versi 7.4.33 gitu ya. Oke, terus di sini ini artinya kita udah apa namanya udah muncul ya. Lokal server kita udah aktif. Nah, di sini ada beberapa informasi tentang aplikasi ini ya. Sistem kita apa? Saya di sini menggunakan Windows. Terus ada beberapa informasi extension PHP yang digunakan. Ya, ini secara defaultnya dan informasi-informasi lainnya. Teman-teman bisa cek sendiri ya. Kalau misalkan diperlukan ini ada di menu PHP info pada saat kalian mengakses localhost dashboard ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada namanya PHP admin. Kita klik PHP admin. Oke, kita tunggu nggak loading ya. Nah, di sini kembali lagi ke bagian PHP info sambil menunggu yang PHP admin. Kalau scroll ke bawah itu kalian bisa lihat extension yang sudah aktif ya secara default dari aplikasi SMPP ini ya, dan ini banyak banget gitu ya. Bisa kalian coba cek sendiri dan ya mungkin tidak harus semuanya dilihat atau dipahami saat ini gitu ya, nggak jadi masalah. Ini hanya informasi saja gitu. Oke, kita kembali ke PHP admin kita. Oke, ini PHP admin saya sudah berfungsi ya. Nah, PHP admin ini adalah dashboard database kita. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai aplikasi dan sempat bertanya-tanya database itu bentuknya seperti apa. Nah, database itu seperti ini, tampilan dashboard depannya. Ya, ini dalam dashboard PHP admin kita bisa melakukan apapun ya terkait misalkan dengan membuat database baru, bikin struktur data dan sebagainya gitu ya. Nah, ini ada beberapa fungsi teman-teman. Kayak misalkan di sini ada menu database ya. Nah, menu database ini adalah menu yang kita gunakan kalau mau membuat database baru gitu ya. Jadi kita tinggal klik database ini. Terus ada SQL. Nah, ini kalau misalkan kita mau menjalankan suatu query gitu ya. Jadi
kalau kita sebelumnya kan itu sudah bahas tentang bahasa pemrograman atau script ya, ada PHP, JavaScript, HTML, CSS. Nah, untuk berinteraksi dengan database, dia punya perintah sendiri lah, istilahnya punya bahasa pemrogramannya sendiri gitu. Nah, di sini saya menggunakan MySQL, maka menggunakan perintah dari MySQL juga gitu. Nanti kita akan belajar tentang apa aja perintah di MySQL. Nah, di menu SQL ini kita bisa masukkan perintah MySQL kita ya. Apakah itu membuat database atau membuat perintah yang lainnya gitu ya. Nah, terus di sini ada status, ini lebih ke informasi saja mungkin ya. Terus ada user account. Nah, user account ini lebih ke siapa saja orang-orang yang memang diperbolehkan untuk mengakses PHP admin ini atau database ini gitu ya. Terus export ya. Nah, export ini diperlukan biasanya kalau kita mau memindahkan database dari perangkat kita ke tempat lain ya. Misalkan nanti ada kasus begini. Kalian bikin aplikasi di laptop kalian dengan database juga di localhost kalian gitu ya. Terus teman kalian minta database-nya. Nah, caranya adalah kita bisa mengekspor ini. Ekspor dari menu ekspor ini ya. Nah, sini ada quick atau custom ya. Quick atau custom ini lebih ke kalau misalkan kita mau ngambil semua data yang berkaitan dengan database ya kita pakai quick aja gitu ya. Atau kalau misalkan mau di custom misalkan kita hanya mengambil beberapa data saja gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan yang custom ini. Nah, terus ada export, ada import. Nah, kalau import, kalau tadi export itu kan kita mindahin database dari perangkat kita ke tempat lain. Nah, kalau import adalah memasukkan database atau data dari tempat lain ke perangkat kita, masukkan ke sini. Dan formatnya itu kan export dan import ini harus SQL ya. Nah, bedanya kalau misalkan kita mengimport itu nanti kita harus mengkompres dulu file SQL kita dari pakai zip gitu ya. Dalam format zip dikompres, tapi nanti penamaannya ditambahkan extension .sql.zip ya, agar dia bisa terbaca gitu di sini. Nah, terus di sini juga ada beberapa menu penunjang lainnya kayak setting untuk pengaturan gitu ya. Terus ada main panel ya. Seperti ini lebih ke apa namanya? Lebih ke fungsi-fungsi untuk mengatur database itu sendiri gitu ya. Oke. Nah, ini ada more-nya juga. Nah, ini ada informasi plugin, engine dan sebagainya. Oke. Tapi utamanya yang biasa dipakai ya, biasanya adalah menu database, SQL, export dan import sama setting mungkin ya. Tapi untuk kalau misalkan untuk yang variabel, chart set dan lainnya ini jarang digunakan. Kondisional sih sebetulnya. Oke, itu untuk pengenalan database-nya. Terus di dalam database itu sebetulnya ada apa? Nah, di dalam database sebetulnya adalah kumpulan tabel, teman-teman. Misalkan nih saya akan buat database baru ya. Ini kita masukin database namanya apa? Misalkan DB percobaan gitu ya. Oke, ini biarkan default saja seperti ini, nggak usah dirubah. Kalau sudah kita ketik atau klik create, nah di sini langsung muncul nih DB underscore percobaan. Kita masuk di sini. Nah di sini kan belum ada tabel ya. Ingat database itu adalah kumpulan tabel seperti Excel teman-teman. Seperti Excel banyak tabel-tabel dan di dalam tabel tentunya ada kolom, ada baris ya. Nah misalkan di sini kan di sini pada saat pertama kali kita bikin database belum ada tabel ya gitu. Nah, kita bisa buat tabelnya dari sini. Nah, sini masukin kolomnya. Seperti itu. Nah, lebih lanjut kita nanti perancangan database seperti apa akan kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, sampai sini mudah-mudahan dipahami tentang database itu apa dan fungsi untuk PHP admin itu apa, cara bikin database itu bagaimana gitu ya. Kita akan lanjutkan materi kita tentang database MySQL di materi dan video selanjutnya. Oke. Terima kasih.